Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, nama gua Billy ya. Kalian boleh manggil apa aja, bebas, terserah kalian. Jadi ini channel gua, welcome to my channel. Jadi channel ini kedepannya bakal bahas ekonomi, personal finance, behavioral of finance, dan investasi dan lain-lain yang bisa bantu kalian. Oh iya, kalian kalau mau request video juga boleh nih. Tulis aja di kolom komentar kira-kira topik apa yang enak dibahas berkaitan tentang keuangan, finance, dan investasi. Gue juga punya konten TikTok. Kalian follow aja akun TikTok gua sama IG gua. Sekalian kalian follow aja. Mungkin mostly dari kalian juga dari TikTok atau mungkin dari subscriber yang suka nontonin shorts gue. Karena sebelum 3 video ini video yang ketiga itu gue buatnya short sama TikTok doang. Gue pastinya nggak bosen-bosen buat ingetin ke kalian kalau gue ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Gue bukan dosen, gue bukan peraih Nobel, gue bukan investor yang terkenal yang duitnya udah miliaran. Gue cuma seorang mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat gue dan apa yang gue tahu tentang investasi, tentang ekonomi, tentang keuangan dan lain-lain. Dan gue harap apa yang gue buat konten ini itu semuanya bisa bantu kalian. Dan di video kali ini itu gue akan bahas tentang kita semua ini manusia, kita itu nggak tahu apa-apa. Dan apa sih maksudnya? Banyak dari kita, bahkan memang semua manusia itu punya kecenderungan untuk memprediksi segala sesuatu. Ada prediksi yang baik, ya kan? Ada prediksi yang buruk juga. Contohnya misalnya kalian investasi nih di portofolio kalian 200.000 atau 300.000. Tiba-tiba kalian memprediksi bahwa investasi kalian itu akan naik kira-kira nih 10 atau 20%. Ya kalau misalnya melalui analisis sih nggak masalah ya. Contoh prediksi juga di 2023 katanya ada resesi, ada inflasi, The Fed naikin suku bunga terus gila-gilaan. Atau mungkin prediksi perang Rusia-Ukraine itu nggak akan habis-habis sampai 2023 berjalan terus. Intinya banyaklah prediksi-prediksi yang dibuat oleh ilmuwan, ada juga yang dibuat oleh penelitian dan masyarakat pada umumnya. Dan skill memprediksi ini itu faktanya dijadiin bisnis udah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Even banyak orang yang dibayar mahal itu cuma untuk ditugaskan untuk memprediksi. Banyak juga orang yang membuat prediksi itu modal intelektual. Tapi poin utamanya bukan itu ya. Asal kalian tahu nih ya, mostly orang-orang yang memprediksi, kalau prediksinya sampai salah, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan adalah hal yang di luar kemampuannya itu terjadi. Dan kalau prediksinya benar, siapa yang dibanggakan? Dirinya sendiri. Kalian bayangin aja, kalau salah, yang disalahin adalah hal yang di luar kemampuannya. Tapi kalau misalnya benar prediksinya, yang dibanggain adalah kemampuan dirinya sendiri. Manusia itu mostly banyak yang mengabaikan yang namanya peristiwa The Black Swan. Apa itu peristiwa The Black Swan? The Black Swan itu adalah peristiwa keacakan, peristiwa keuntungan. Dan di sini gue mungkin bahkan bahas kehubungannya sama kehidupan finansial kita. Mungkin orang banyak yang baca buku itu hasil dari rekomendasi para ilmuwan, rekomendasi para influencer, atau rekomendasi para teman-teman kalian. Padahal mereka juga lupa bahwa selera manusia itu beda-beda. Dan gue secara pribadi gue tidak merekomendasikan buku ini. Ya, gue cuma mereview buku ini hubungannya apa sama kehidupan finansial kita. Dan buku ini tuh mungkin ada yang suka, ada juga yang enggak. Dan gue bakal cerita sedikit singkat gimana caranya gue nemuin buku ini. Gue menemukan buku ini itu awalnya karena kemasannya menarik ya. Kita lihat aja namanya The Black Swan, kayak unik gitu. Apaan ini maksudnya? Angsa hitam. Bukunya warnanya kuning ya. Di sini ditranslatein, mungkin buku aslinya nggak kuning juga. Gue nggak tahu kali buku aslinya kayak apa. Dan gue sempat baca-baca juga belakangnya. Dan gue akhirnya memutuskan untuk beli buku ini. Dan ini contohnya adalah sebuah Black Swan bagi gue. Maksudnya apa tadi? Kan gue udah jelasin tadi ya di awal. Black Swan adalah peristiwa keacakan. Awalnya padahal gue nggak tahu buku ini itu bahasnya apa. Namanya aja lucu gitu kan, The Black Swan. Dan gue nggak tahu gitu, gue beli aja gitu. Siapa tahu gue suka. Dan ternyata memang ini buat gue suka. Kalian bayangin, dari buku yang gue lihat menarik, dari buku yang gue lihat warnanya kuning gitu kan, menarik perhatian gue, tiba-tiba bisa gue jadiin salah satu buku yang bisa merubah kehidupan gue. Di sini gue akan bahas justru epistemik ya. Mungkin bagi kalian yang nggak tahu, epistemik itu adalah segala sesuatu yang dibuktikan melalui pengetahuan, yang dibuktikan melalui ilmu, melalui fakta. Tapi epistemik ini justru bisa menyesatkan. Banyak orang dengan kecerdasan intelektual yang tinggi itu mereka memprediksi sesuatu, menilai sesuatu semuanya berdasarkan sejarah atau berdasarkan hal yang telah terjadi. Juga berdasarkan pengetahuan, sampai-sampai kita ini manusia lupa bahwa kita bukan menggerakkan sejarah, tapi sejarahlah yang menggerakkan kita. Oke, jadi gue langsung kaitkan dengan krisis 2008, ada housing crisis. Dari kalian yang nggak tahu, gue bakal cerita singkat, yaitu housing crisis itu adalah krisis perumahan. Itu pusatnya terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu orang banyak yang beli rumah, banyak berbondong-bondong orang yang beli rumah, tapi nggak digunain gitu. Mereka bukan users, mereka hanya investor. Mereka merasa bahwa kalau beli rumah itu bakal untung besar. Dan memang pada saat itu perbankan itu belum ada sistem keamanan yang cukup memadai untuk meminjamkan uangnya itu kepada masyarakat. Kalau mungkin di zaman sekarang itu bisa dibilang namanya non-performing loan atau tingkat kredit gagal bayar di Amerika Serikat, di bank-bank besarnya itu sangat tinggi. Terutama ditandai dengan Lehman Brothers ya, bank besar di Amerika Serikat yang akhirnya bangkrut.
Jadi kita mungkin dari dulu, dari TK, SD, SMP diajarkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh guru-guru kita bahwa properti itu harganya akan selalu naik, harganya akan selalu meningkat lurus nih ke atas. Tapi mereka lupa akan peristiwa 2008 housing crisis. Banyak juga kan orang yang dibodoh-bodohin sama para bankir, para bandar, dan para spekulator yang tentunya mereka adalah orang-orang Wall Street. Di sini gue mau jelasin sedikit kenapa mereka orang Wall Street ya, karena Wall Street itu merupakan salah satu jalan yang terletak di Amerika Serikat, ya kan, di kota New York. Jadi memang Wall Street itu adalah kawasan berbisnisnya Amerika, dan kalian tahu sendiri kan, Amerika memang negaranya negara yang kapitalis. Jadi memang pusatnya di sana. Orang-orang yang bekerja di sana itu fokus untuk menguntungkan dirinya sendiri, fokus untuk mengisi perutnya dirinya sendiri tanpa memikirkan kesusahan orang lain. Makanya di 2008 mereka itu banyaklah ngerayu-ngerayu orang supaya ayo beli rumah, beli rumah, beli rumah. Supaya apa? Tingkat bunganya itu yang semakin tinggi itu akan menguntungkan orang-orang bankir, akan menguntungkan orang-orang bandar dan para spekulator. Dari semua pembahasan yang gue omongin tadi soal manusia itu cenderung untuk memprediksi segala sesuatu, tapi apakah kita salah untuk mempercayai sebuah prediksi? Apakah kita sebagai manusia salah nih untuk mempercayai para ilmuwan, para penelitian? Soalnya kan mereka memprediksi dengan penelitian, bukan asal-asalan. Di buku tadi, The Black Swan yang gue review tadi, itu ada kata-kata bagus, yaitu jadilah orang bodoh di tempat yang tepat. Maksudnya apa sih? Apakah kita semua harus bodoh? Ya enggak. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah sesuatu yang memang sudah diprediksi dan memiliki resiko yang merugikan besar nih bagi kita. Ya, bolehlah kita mempercayainya gitu. Nggak apa-apa kita nurutin. Karena jika memang prediksinya benar, ya habislah kita gitu. Karena kita nggak mempercayai mereka. Contohnya aja seperti resesi 2023. Resesi 2023 nggak ada yang tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Banyak emang ilmuwan, banyak orang-orang Wall Street, banyak yang penelitian mengatakan resesi akan terjadi di 2023. Tapi sebenarnya siapa yang tahu? Gue percaya prinsip keacakan, peristiwa keacakan. Tapi apa yang harus gue lakukan, apa yang harus kita semua lakukan, yang kita harus lakukan adalah lebih rasional, lebih kritis, bahwa mendingan daripada kita bahas resesi, mendingan kita mempersiapkan diri kita untuk lebih baik lagi. Kita persiapin diri kita untuk lebih siap dalam menghadapi resesi. Kita berjaga-jaga gitu, karena kalau benar terjadi tapi sekarang hidup kita masih hedon, ya habislah kita. Gue tahu kok, banyak di antara kalian pasti buat atau tulis di notes HP kalian atau di buku catatan harian wish dan resolusi tahun 2023. Kalian mau apa aja, kalian mau ini, kalian mau mencapai itu. Gue nggak bilang itu salah dan itu memang bagus karena gue sendiri pun gue nulis gitu ya sejujurnya. Dan sekarang kira-kira apakah perbedaan wish dan prediksi? Apakah hal yang kita tulis itu adalah hal yang kita prediksi? Jadi gini ya, menurut gue wish itu adalah sesuatu yang memang kita inginkan. Kan namanya wish, artinya apa yang kita mau, tujuan kita. Bisa dibilang prediksi, tapi sesuai dengan keterbatasan, sesuai dengan apa yang kita mampu, dan ini ada hubungannya sama resolusi. Di mana ada wish, di situ ada resolusi. Kalau gue misalnya bermimpi di 2023 bakal punya pesawat pribadi, tapi gue nggak ada aksi, gue nggak ngapa-ngapain, tiap hari gue cuma tidur, scroll TikTok, buka sosmed, ya kubur aja mimpi gue dalam-dalam gitu. Karena nggak mungkin gue buat wish, tapi nggak ada hal yang bisa gue lakuin, nggak ada hal usaha yang buat memperjuangkan wish gue itu. Kalau prediksi adalah sesuatu yang kita prediksikan, tapi biasanya itu di luar batas kewajaran manusia. Di buku ini pun ditulis kita boleh prediksi, asal ada batasan-batasannya. Manusia itu banyak biasnya ya. Nanti gue bakal coba buat video beberapa bias yang biasa manusia itu lakukan, beberapa bias yang biasa manusia itu alami, dan bagaimana cara kita mengatasi bias tersebut, bagaimana supaya kita tidak berusaha memprediksi sesuai di luar kemampuan batas manusia, bagaimana kita memprediksi semuanya sesuai dengan keterbatasan kita. Kalau misalnya kita investasi, taruh uang 5 juta, janganlah kita terlalu berharap 5 juta akan jadi 10 juta, apalagi dalam waktu yang singkat, misalnya seminggu atau 2 minggu. Kan itu mustahil banget. Jadi apapun keputusan investasi kalian, apapun keputusan keuangan kalian, haruslah berpikir rasional, saran dari gua, dan tetaplah memprediksi hal yang di dalam batas kemampuan manusia. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian, dan komen juga kira-kira video apa yang enak dibahas untuk kedepannya. Kita bahas bareng-bareng, kita diskusin sama-sama. Karena ini channel, gua buat videonya semuanya gratis buat kalian. Di kedepannya di channel gua ini gua bakal sharing-sharing, gua bakal bahas tentang ekonomi, tentang investasi, dan segala macamnya yang bisa bantu kalian. See you on next video.